Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kuliah Financial Intermediaries untuk unit Islamic Banking, dan pada pagi ini kita membahas subtopik yaitu Legal and Regulatory Issues in Indonesia. Islam di Indonesia pertama kali masuk dari Sumatera Utara. Ya. Ini dibuktikan oleh Marco Polo dalam perjalanannya dia kembali dari China di tahun 1292, di mana di Sumatera Utara dia menemukan sebuah kota muslim, ya, dengan buktinya berupa pahatan pusara yang menunjukkan Muslim Dynasty yang bertanggal 696 After Domini di masa kerajaan Samudra Pasai dengan rajanya ketika itu Sultan Malik As-Saleh, yaitu raja di kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Jadi di tahun 696 atau after domininya yaitu 1297. Ya, 1297 menurut perhitungan after domini. Sebuah teori mengatakan bahwasanya Islam datang dari Arab, dari Jazirah Arab pada awal-awal 900-an, abad ke-9, di masa pemerintahan Bani Umayyah, yaitu Bani Utsman bin Affan dan Bani Abbas. The earliest Arabs yang sampai di Indonesia merupakan para pedagang yang datang dari Southern Arabia, Jazirah Arabia Selatan, dan negara-negara dan Arab States di Teluk Persia, yang mana para Arab trader ini membawa spices, jadi spices, cabai-cabian ya, cabai-cabian atau rempah-rempah dari Indonesia ke Eropa. Mereka yang membeli rempah-rempah di Indonesia kemudian mereka membawa ke Eropa di awal abad ke-8. Ya. Jadi Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan. Diawali dari perdagangan dari saudagar para pelayar-pelayar Arab yang membawa bahan dagangannya ke Eropa. Saat ini jumlah populasi umat Islam di Indonesia telah mencapai 229 juta dari 270 juta penduduk ya. Dan terdiri dari berbagai negara yang migrate ke Indonesia dari 120 countries di dunia itu berdomisili di Indonesia, di mana mereka memiliki etnik dan linguistik yang diverse, berbeda-beda. Ada yang orang Prancis, Amerika, Inggris, Arab, Afrika, semua all migrate to Indonesia. Nah, saat ini Islamic finance, walaupun negara kita adalah negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, tetapi Islamic finance belum memberikan dampak yang signifikan kepada Indonesia. Vice President kita Pak Ma'ruf Amin mengatakan bahwasanya perkembangan dari Islamic economy dan finance membutuhkan kerja keras, karena
Islamic Index, ya, berupa financial literacy in inclusion masih sangat rendah, yaitu di bawah 10%. Jadi kalau kita transaksi 100% transaksi di monitor Indonesia, baik di semua transaksi ya, semua transaksi baik debit, kredit, kemudian di BI, di catatan di BI, kita hanya mencapai 8,93% yang transaksinya di bank syariah. Jadi bayangkan 91% transaksinya di riba. Walaupun kita bicara mengenai ekonomi halal, ya, pariwisata halal, pendidikan halal, wisata halal. Sekarang kemarin lagi ada apa di JHCC ada pameran industri halal. Tetapi transaksinya di mana? Di bank riba. Jadi hanya 8,93% yang bertransaksi di bank syariah atau di syariah banking. 91-nya di conventional banking. Nah, this figure is quite low, sangat rendah. Melihat bahwasanya Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Tapi transaksi di syariah banking hanya 89%. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya syariah banking di Indonesia masih nice to have. Ya cuma sekedar ada aja ya. Nice to have. Gak menjadi major player dalam industri perbankan di Indonesia. Ya. Ini adalah fakta yang berada di lapangan. Kepedulian kepada Islamic banking products, ya. Awareness kepada halal banking product juga masih rendah ya. Ya, yang aware 55%, yang nggak aware 44%, sisanya not known. Jadi masih, karena kita pikirnya semua halal ya. Kita masih berpikir bahwasanya ya transaksi di bank konven masih halal gitu ya. Jadi kita nggak begitu aware kepada tidak begitu aware kepada halal banking product. Ini kalau saya transaksi ini kira-kira halal apa enggak? Orang nggak mikir. Yang penting deposito gue dapat bunga, ya, atau kita transaksi kredit investasi, kartu kredit, ya, tapi kita nggak aware ini transaksinya dia akadnya bagaimana, halal tidak halal, ya. Kemudian willingness to switch to halal product. Willingness untuk switching ke halal produk tinggi. Kalau mereka tahu bahwasanya ada produk yang halal, mereka bakal switch itu, willingness-nya pun tinggi, ya, willingness-nya tinggi. Jadi kalau ada produknya, kalau nggak ada produknya, ya gimana mau switching kan? Misalkan ATM-nya bank syariah sedikit atau banyak? Sedikit. Nah, bagaimana kita mau switching kalau ATM-nya dikit? Ya kan? Kemudian produk-produk kredit untuk mortgage KPR, ya, itu sudah mulai ada switching ya, mulai switching kalau bagi mereka yang aware. Kemudian willingness to switch without credit facilities. Nah, kebanyakan bank syariah itu mereka nggak punya credit facilities, cuma buat nabung doang, kayak unit-unit syariah yang kecil-kecil gitu ya. Mereka credit facilitiesnya nggak terlalu dominan, ya, buat nabung doang ya. Nah, willingness to switch kepada bank syariah tanpa credit facilities ternyata cukup lumayan, cukup tinggi ya. Jadi kebanyakan orang sekarang terima gaji di bank konvensional, nyimpannya di bank syariah, takut dia kena bunga gitu ya. Karena
ketentuannya untuk misalkan Bank DKI gitu. Semua PNS wajib Bank DKI kan? Tetapi ketika dia menabung terima uang di Bank DKI, dia langsung pindahin ke bank syariah. Jadi udah kayak pattern di situ. Karena kewajibannya harus di Bank DKI atau kewajibannya di bank konven. Jadi dan kemudian willingness to switch untuk profit and loss agreement, mudharabah, cukup tinggi, 60,8 ya. Kalau yang nggak mau 37,9, yang not aware 3,3. Where you might incur losses, tetap masih tinggi. Kemudian willingness to switch depend on brand recognition. Jadi kalau udah ada brandingnya dia syariah banking, willingness to switch-nya cukup tinggi. Jadi di sini kita melihat bahwasanya 90% of Muslim would prefer a syariah compliance. Produk-produk yang comply dengan syariah. Dan consider untuk switching ke another bank if the opportunity was presented. Jadi terakhir itu saya bikin produk kartu kredit bank muamalat. Ya, jadi menggunakan tawarruk. Karena apa? Dan responnya bagus. Jadi orang itu ketika dia paham ada produk yang kartu kredit yang menggunakan akad tawarruk yang dia syariah compliance, responnya bagus. Mereka pengen switching karena kalau mereka pakai kartu kredit terus kan klausulnya di situ kan menerima bunga, accept kepada penalti dan sebagainya, itu mengakibatkan bahwasanya mereka agree kepada akad riba. Nah, sekarang di bank muamalat sudah ada kartu kreditnya menggunakan tawarruk. What is more interesting is that the overwhelming majority of Muslim customer would switch to halal banking even without facilities. Tanpa fasilitas pun mereka bersedia switching ke halal banking. Tanpa ATM, tanpa online access, tanpa phone banking, bahkan bisa loss pun mereka will switch to halal banking. Jadi menurut penelitian ini memang kita itu sangat takut kalau terkena debu riba aja udah takut. Jadi memang awareness-nya lumayan tinggi ya. Awareness-nya lumayan tinggi. Karena hampir 90% ya untuk switching, 92% willingness to switch ke halal produk. Tetapi untuk kalau produknya belum ada masih sulit. Ya, masih banyak yang produknya belum ada ya. While this study was concentrated mainly on the business and loss arrangement, it shows a demand dan willingness dari Muslim untuk proactively engage dengan syariah compliance banking products. Kemarin sudah ada merger ya antara Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BRI, sama Bank Syariah BNI ya, 3 bank ya. Nah, itu direncanakan akan menjadi syariah banking terbesar se-Asia Tenggara. Jadi ada namanya Bank Syariah Indonesia. Nah, di ekspektasi kita terhadap BSI ini adalah dia bisa meningkatkan kepada transaction. Jangan sekarang hanya 8,9% transaksi di Indonesia itu menggunakan bank syariah. Kenapa bisa terjadi transaksi itu cuma 8,9% bank syariah? Ada yang tahu nggak? Apa penyebab utamanya? Ada ide nggak? Nggak tahu. Kalau Anda bertransaksi di merchant, di toko-toko, Anda bertransaksi dengan menggunakan apa? Apa? Debit pakai apa di sananya? Bukan, di sananya alatnya pakai apa namanya? EDC. Pernah nggak Anda melihat EDC bank syariah? Jadi masalahnya apa? Tidak punya EDC banking. Mesin EDC-nya nggak sedikit sekali ya. Jadi karena semua orang transaksi pakai kartu kan? Kenapa? Bukan. Mesin swipe-nya. Elektronik data mesinnya itu.
Untuk swipe, untuk bertransaksi itu kan pakai mesin EDC. Walaupun pakai GPN, gerbang payment negara itu tetap ke mesin EDC kan. Sekarang mesin EDC-nya semua punya konvensional. Sehingga semua transaksi adanya di konvensional. Ya. Jadi permasalahan kita adalah itu, tidak punya merchant. Bank Syariah Indonesia tidak produksi merchant, padahal permasalahan sebetulnya di situ untuk meningkatkan transaksi di Indonesia. Mereka harus punya merchant di semua, harus punya EDC di semua merchant. Itu yang menjadi salah satu penyebab. Tapi saya belum sampaikan. Ini baru penelitian saya. Jadi kalau misalkan nanti diminta untuk sharing, baru akan saya share. Tapi kalau nggak diminta, ngapain di sharing gitu kan? Karena ini salah satu penelitian saya yang menyebabkan kenapa transaksinya tinggi di conventional banking. Conventional banking tinggi transaksi karena EDC mesin. Ya. Kemudian, nah, di dalam membangun Islamic banking, di dalam membangun Islamic banking di Indonesia, diperlukan suatu syariah rule yang komprehensif atau kafah yang betul-betul sesuai dengan kaidah-kaidah di hukum Islam. Ya. Sehingga kemudian ini the Indonesian Council of Ulama MUI membentuk subdivisi yang disebut dengan Syariah Council, National Syariah Council, yaitu DSN. Dewan Syariah Nasional atau disebut juga National Syariah Council. Jadi dalam rangka untuk menegakkan syariat Islam, syariah di dalam perbankan Islamic banking, maka dibentuk Dewan Syariah Nasional. Saat ini hampir transaksi di Indonesia hampir 1 triliun US dollar, di mana Islamic banking baru growing ke 10%. Kemarin itu sebenarnya 8,9 ya. Sekarang udah mulai growing ke 10%. Dan majornya itu masih di bank-bank konven ya. Bank Mandiri, BCA, Citibank, bla 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 gitu ya. Nah, sehubungan dengan fenomena terhadap perkembangan Islamic Financial Institution, maka Dewan Syariah Nasional menjadi sangat penting, di mana Dewan Syariah Nasional yang merupakan subsidiaris dari MUI merupakan pionir di dalam sosialisasi, internalisasi, dan trigger terhadap perkembangan Islamic economics, baik kepada on financial dan maupun other institution. Kemudian saat ini problem in economic and Islamic economics di dalam terutama terkait dengan Islamic Financial Institution itu semakin berkembang, ya. Namun belum banyak terdapat di dalam kitab fikih. Belum ada di dalam kitab fikih yang menetapkan bagaimana hukum deposito, bagaimana hukum terhadap forward, bagaimana hukum terhadap obligasi, belum ada, ya. Sehingga diperlukan adanya ijtihad atau collective decision dari ulama terhadap berbagai kasus yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah terkait dengan Islamic economics, ya. Di mana kemudian dibutuhkan certain regulation terkait dengan financial institution yang base prinsipalnya kepada syariah banking. Kemudian dibentuklah DSN MUI, yang mana dia bekerja untuk dealing with the issues related dengan Islamic economics. The establishment, pendirian dari Dewan Syariah
nasional ini merupakan upaya untuk mengatasi responding kepada issues. Jadi di masyarakat semuanya issues kan? Oh ini halal apa enggak nih? Ini haram apa enggak? Halal haram. Mereka kan enggak bisa mengambil keputusan terhadap produk perbankan. Nah, Dewan Syariah Nasional kemudian diharapkan menjadi supervisor, steering dan driving kepada Islamic principle di dalam economic field in Indonesia. Struktur organisasinya adalah seperti ini. Jadi Majelis Ulama Indonesia di bawahnya ada Dewan Syariah Nasional atau DSN. Ya. Kemudian Bank Indonesia ya, dengan komite perbankannya di Direktorat Perbankan menetapkan legal clause terkait pendirian Bank Umum Syariah atau unit usaha syariah. Misalkan Bank Syariah Mandiri, Bank Nagari Syariah, Bank BJB Syariah, itu ada di bawah Bank Indonesia. Ya. Pendiriannya terkait dengan legal aspeknya adalah di PBI, Peraturan Bank Indonesia terkait dengan pendirian Bank Umum Syariah, PBI nomor 11 tahun 2002. Di mana setiap bank umum syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah, DPS. Jadi ada MUI, ada DSN, ada BPS. Ini di pihak banking, di sini di pihak Islamic Council. Nah, the Sharia Compliant Authority berada di tangan MUI. Namun secara teknis di running oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi kemudian Dewan Syariah Nasional MUI, fatwa-fatwa yang diterbitkan dari Dewan Syariah Nasional kemudian dilaksanakan oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang mana setiap bank, setiap syariah banking dan syariah bisnis harus memiliki Syariah Supervisory Board, DPS. Jadi dulu ketika pemilihan presiden, Kiai Haji Ma'ruf Amin itu dia adalah selain sebagai ketua MUI, dia juga anggota DPS, Dewan Pengawas Syariah di Bank BNI dan Bank Mandiri. Dewan Pengawas Syariah. Jadi Syariah Supervisory Board, DPS-nya di perbankan. Tapi dia juga berada di Majelis Ulama. Nah, waktu itu diminta untuk turun dari jabatannya dia ya, karena terkait dengan Pilpres. Jadi ada MUI dan DSN yang menerbitkan fatwa atas persetujuan MUI, kemudian yang pelaksananya untuk di Bank Syariah adalah DPS, Dewan Pengawas Syariah. Ya. Nah, kita bahas satu-satu dari MUI. Ya. Regulator terhadap adalah ketentuan yang diundangkan. Jadi kalau kita Dewan Syariah itu dia terhadap DSN yang kemudian diundangkan oleh OJK, itu yang dijadikan regulasi. Jadi dia terkait dengan OJK. Jadi DSN itu dia tidak not binding, tidak mengikat. Tetapi apabila OJK mengadopsi fatwa dari DSN, maka mengikat. Jadi dia tidak sebagai regulator, yang regulator adalah OJK. DSN adalah pihak yang mengeluarkan fatwa. Kalau fatwanya diregulasikan oleh OJK, maka dia binding sebagai ketentuan. Nah, bayang nggak? Jadi cukup bukan kalau bilang DSN sebagai regulator, tidak. Regulator OJK. Tetapi yang bikin fatwa DSN, betul.
Kalau fatwanya dia bikin terus diundangkan oleh OJK, berlakulah regulasi tersebut. Menjawab ya? Oke. Nah, dalam hal ini kita lihat bahas salah satu dari Majelis Ulama Indonesia. Indonesia Ulama Council atau MUI. Didirikan tahun 75 ya, di masa era Pak Soeharto. Terdiri dari NU, Muhammadiyah, dan smaller group seperti Syarikat Islam, Perti, Al-Wasliyah, Matla'ul Anwar, PTDI, DMI, Al-Ittihadiyah. Merupakan forum dari para ulama yang memberikan guidance kepada semua umat Islam di Indonesia. MUI berupaya untuk meningkatkan quality, ya, terutama dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan keseharian umat, ya, dan juga untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh umat. 3 tujuan utama MUI, yaitu meningkatkan religiunitas dari secara nasional, kemudian berpartisipasi di dalam pembangunan nasional, dan meningkatkan harmoni antara umat beragama. Jadi secara internal meningkatkan kualitas keimanan, kemudian secara eksternal dia meningkatkan harmoni kepada antar umat beragama, dan yang ketiga dia berpartisipasi di dalam pembangunan nasional. Nah, kemudian perhatian umat Islam di Indonesia di 10 tahun terakhir mulai develop significantly. Sebelumnya bank syariah itu belum ada di Indonesia. Jadi baru 10 tahun terakhir ini ya mulai develop. Ini dikarenakan konvensional economic system ternyata tidak memenuhi kepada ekspektasi umat Islam terhadap syariah rule yang komprehensif, yang kafah, yang total. Kalau main bola namanya total football ya, betul-betul kafah. Jadi tidak boleh ada satupun yang melanggar ketentuan Islam, itu kafah. Jadi selama ini konvensional economic itu does not meet, semuanya riba, bunga, persen, segala macam. Ya, sehingga kemudian the Indonesian Council of Ulama membentuk subdivision yang disebut dengan National Syariah Council Indonesia (DSN), Dewan Syariah Nasional. Tujuan pembuatan DSN ini particularly related dengan pembangunan fikih muamalah. Muamalah itu terkait dengan transaksi ya, transaksi. Bukan ibadah ya, muamalah. Di dalam fikih di pertemuan pertama seluruh ibadah adalah haram kecuali ada dalil. Di dalam muamalah semuanya adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Itu muamalah. Nah, jadi tujuan DSN ini adalah memastikan bahwasanya fikih muamalah kita itu sesuai dengan syariah. Di mana MUI kemudian membentuk National Syariah Council. Institusi ini menerbitkan fatwa kepada fikih muamalah sesuai dengan demand kepada Islamic Financial Institution yang memiliki compliance kepada syariah. Otoritas dari Dewan Syariah Nasional ini merupakan sangat penting untuk memastikan bahwasanya Islamic Financial Institution di Indonesia ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Secara struktur, DSN ini berada di bawah MUI, ya, yang mana DSN ini bertanggung jawab terhadap issues terkait dengan Islamic economics.
Tugas dan tanggung jawab DSN adalah pertama, mendevelop aplikasi yang menggunakan syariah value di dalam economic activities in general and in finance in particular. Kemudian tugas DSN adalah menerbitkan fatwa-fatwa terhadap segala syariah financial activities. Yang ketiga menerbitkan fatwa terhadap financial products. Dan yang keempat, mengawasi implementasi dari fatwa yang sudah diterbitkan. Bagaimana ada berapa fatwa dari DSN yang sudah terbit? Ada yang tahu nggak? Ada berapa fatwa yang sudah terbit dari DSN? Berapa? 50? Ada 116. Bentar ya. Nah, kalau Anda mau mencari fatwa MUI, itu ada di OJK. Jadi ada di bagian fatwa DSN MUI. Nah, kalau fatwanya sudah diundangkan di sini, berarti dia sudah menjadi regulasi, peraturan ya. Nah, di sini ada fatwanya ini dari fatwa DSN MUI di lamannya OJK. Nah, ini ada fatwa tentang prinsip syariah adalah mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas. Surat berharga ijarah. Nah, ini suku ijarah nih, suku ijarah. Sale and leaseback, metode penjualan surat berharga syariah negara. Ijarah, sale and leaseback, waran syariah, hak memesan efek terlebih dahulu, obligasi syariah mudharabah, akad mudharabah. Jadi semua sudah ada 116 fatwa yang sudah diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional. Kita ambil contoh, misalkan penerapan surat yang mana ya? Sebentar, kita lihat dulu. Next. Enggak, ya enggak semua. Enggak semua. Jadi ada beberapa yang belum diadopsi oleh OJK. Mungkin masih perlu pembahasan lebih lanjut ya barangkali ya. Karena mungkin infrastrukturnya belum memadai, segala macam ketentuan perubahannya di sistem konvensional untuk convertnya ke sana apa yang harus dilakukan. Kalau cuma sekedar fatwa ditaruh nanti ditanya juknisnya gimana? Ya, ketentuan teknisnya gimana terhadap pengadopsian metode ini. Jadi ada beberapa yang belum diadopsi oleh OJK. Ya. Di luar itu kan OJK kan itu kan bisa menerapkan syariah ke penjualan langsung. Itu penjualan langsung atau direct selling yang dibawahi sama API. Nah, itu gimana sih Pak? Menentukan atau memberikan fatwa terhadap anggota penjualan langsung atau direct selling. Oh. Apakah jadi oke. Brand kita bisa di fatwa ini? Direct selling ya? Iya, betul. Pengawasannya? Iya. Pengawasan terhadap direct selling. Iya. Bukan perbankan ya? Iya. Jadi di dalam direct selling ini ketentuannya disebut dengan hisbah. Jadi ada yang disebut dengan hisbah. Hisbah. Jadi nah, hisbah itu adalah suatu instrumen pengawasan ya, untuk menjamin mekanisme pasar secara sempurna terjadi. Ada yang disebut dengan market supervisor. Jadi di pasar nih, di pasar itu ada yang bertugas sebagai hisbah yang memastikan akadnya itu benar nggak. Jadi orang pedagang juga harus memahami terhadap Islamic banking kan, Islamic finance. Sekarang pedagang kan taunya dia bertransaksi aja, uang masuk, tetapi apakah akadnya itu sesuai dengan hukum Islam atau tidak? Itu disebut dengan hisbah. Dulu di zaman Nabi namanya hisbah ya untuk menerapkan ini. Tapi sekarang belum ada. Nah, ini yang sedang digodok juga. Bagaimana kita membuat
hisbah di market, di pasar. Siapa pengawas di pasar Santa misalkan? Siapa pengawas untuk pengawasan terhadap transaksinya? Tugas khusus hisbah adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar, dan tidak melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan syariah. Ya, menjawab ya? Oke. Pertanyaannya kok jauh banget ya, tapi bagus sih, bagus sekali pertanyaannya. Kepikiran ya, siapa yang ngawasin gitu ya? Oke. Nah, jadi tugasnya dia DSN adalah menerbitkan fatwa. Tadi kita sudah lihat ya fatwa-fatwanya di OJK ya. The member terdiri dari ulama di DSN. Kemudian expert terhadap Islamic economic dan praktisi terhadap syariah business. The membership of ulama, expert dan para praktisi ini di dalam DSN ditunjuk oleh MUI selama periode 4 tahun. Setelah 4 tahun nanti dipilih lagi siapa yang menjadi anggota kepada Dewan Syariah Nasional. DSN ini adalah the only authorized, hanya DSN yang berhak mengeluarkan fatwa. Jadi kalau misalkan Bank Syariah Indonesia mau bikin produk, dia harus dapatkan fatwanya dulu dari DSN, baru produknya bisa launch. Saya mau bikin produk, apa kemarin tugasnya? Takaful. Ada nggak fatwa dari DSN? Sudah diundangkan belum oleh OJK? Kalau belum ada fatwa, dia belum bisa. Dia harus mengajukan dulu ke DSN dari Bank Syariah Indonesia. Halo DSN, saya mau mengajukan bikin produk Bank Syariah Indonesia Takaful. Tolong dibuat dong fatwanya. Nah, baru nanti mereka bekerja DSN. Bagaimana klausulnya segala macam. Nah, inilah yang menjadi tugas Anda kan? Tugas Anda untuk melihat, oke, bagaimana hybrid kontrak yang berlaku di dalam BSI Takaful misalkan. Bagaimana itu hybrid kontraknya? Ya. Siapa pihak-pihak terkait? Bagaimana apa saja kombinasi antara kontraknya? Bakalah, ijarah, ini itu, bagaimana cara kerjanya? Itulah yang menjadi assignment yang Anda kemarin. Ya. Authorities dari DSN tadi sudah ya, mengisu fatwa. Oke, kemudian fatwa, kemudian mengundang expert untuk menjelaskan kepada berbagai permasalahan terkait dengan ekonomi syariah, memberikan peringatan kepada lembaga atau lembaga unit usaha syariah, dia yang memberi peringatan. Sehingga kemudian DSN ya yang menjadi institusi yang mendapat mandat untuk menerapkan fatwa terhadap Islamic economic activities ya. Dan mengestablish kepada legalize of provision in Islamic law towards LKS Syariah Financial Institution in carrying out its activities. Jadi bank syariah, unit bank syariah itu dia harus bertiang kepada fatwa yang sudah diterbitkan oleh DSN. Tidak ada fatwa, tidak ada produk. No fatwa, no produk. Jadi untuk menjamin legalnya syariah, compliance-nya terhadap syariah banking. Bagaimana metode dan prosedur untuk fatwa dari DSN? Ya. DSN dalam mengeluarkan fatwa merupakan respon dari fikih muamalah dan bisnis. Fatwa merupakan result dari collective mufti decision, secara seperti fokus group gitu ya. Bahwasanya para mufti berkumpul, mereka membuat fokus group terhadap fatwa ini, mereka kemudian bersengketa dan bersepakat. Oh, jadi kesepakatan bersama dari para mufti, ya.
dalam rangka untuk menjelaskan terhadap objeks yang akan legally determined. Apakah dia syariah akurat atau dia non syariah? Apakah dia berada di dalam compliance of syariah banking atau not comply with syariah banking? Jadi membentuk focus group discussion yang membahas sebuah produk secara bersama-sama dan bersepakat bersama-sama. Kalaupun ada dispute di dalam, ya dispute, tetapi sepakatnya di ujung adalah kesepakatan bersama. Jadi bukan satu-satu ngasih ide terus berantem gitu, enggak ya. Langsung dijembrengin, ini ada duduk bersama nih, Anda semuanya adalah para mufti, ini kita ada produk, kemudian mereka baru bersepakat. Ini menurut gua gini, menurut dia begini. Sehingga kemudian mencari kata sepakat. The method and prosedur untuk mendetermin fatwa dari DSN mengikuti guidelines yang ditetapkan oleh MUI. Di dalam guidelines untuk menetapkan fatwa ini, semua issues itu didiskusikan di dalam komisi fatwa. Ya, bahwasanya fatwa tersebut yang pasti harus di-base kepada Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sampai di sini, Wakari Maskah, Sukosi, Zenbu, Zenzen, Sukosi, Naze, Sukosi. Oke. Roles dari Dewan Syariah Nasional di Indonesia. Oke. Dewan Syariah ini diterbitkan dibentuk di tahun 98, ya. Yang mana DSN ini memonitor kepada Dewan DPS, DPS apa kepanjangannya? Dewan Pengawas Syariah. Ya. Dewan Pengawas Syariah yang berada di masing-masing bank, ya. Dewan Pengawas Syariah. Ini berada di masing-masing bank. Jadi DSN memonitor implementasi dari fatwa yang mereka terbitkan melalui Dewan Pengawas Syariah. Ya. DSN fatwa itu mengikat kepada Syariah Financial Institution because the fatwa has been decided, ya, as legislation dan tercatat sebagai di regulatori oleh OJK. Tetapi secara umum DSN MUI itu dia tidak mengikat dan non mandatory to be applied secara umum. Tetapi after sudah dilegalize dan dicatat sebagai guidelines for regulatory agencies, maka dia baru binding. Dia binding setelah tercatat di OJK. Sebelum di OJK, dia non-binding, tidak mengikat, dan non-mandatory. Bagaimana pengimplementasian dari Dewan Syariah Fatwa? Fatwa dari DSN itu dimasukkan ke dalam PBI, ya, sebagai technical in the form of the technical guidelines, ya, itu under OJK. Pengadopsian fatwa itu dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi mereka lah yang mengadopsi fatwa-fatwa DSN. Jadi di bank itu si DPS bercita-cita untuk mengadopsi fatwa-fatwa yang sudah diterbitkan, yang sudah diketok oleh OJK, yang mana mereka harus presentasikan di setiap syariah bank dan syariah business unit. Jadi mereka harus make sure bahwasanya semua kegiatan comply. Nah, kemudian pihak ketiga satu lagi adalah Syariah Supervisory Board, yaitu DPS, ya. Ini adalah DPS, Dewan Pengawas Syariah. Tadi sudah MUI,
sudah DSN, sekarang kita masuk kepada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah setiap commercial bank yang melaksanakan syariah bisnis diwajibkan untuk menunjuk Dewan Pengarah Syariah, di mana tujuannya adalah untuk memberikan advice dan recommendation kepada BOD, Board of Director, dan juga mengawasi kepada kegiatan syariah, semua transaksi yang mengawasi agar semua transaksi itu dia comply dengan syariah. Ini terdapat di dalam Undang-Undang PS nomor 21 tahun 2008, di mana DPS ditunjuk at a general meeting dari shareholder based on the recommendation of MUI. Jadi anggota Dewan Pengawas Syariah itu merupakan rekomendasi dari MUI. Jadi kalau Anda tertarik untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah di kemudian hari, nah, ya kan Anda sudah lulus kuliah ini misalkan, terus Anda mendapatkan sertifikasi, Anda bisa mendaftarkan diri sebagai Dewan Pengawas Syariah di seluruh unit syariah perbankan di Indonesia. Ya. Biasanya itu per kanwil ada tuh ya, setiap kanwil tuh ada tuh Dewan Pengawas Syariah di kanwil. Jadi ada 10 kanwil kan, dari Indonesia sampai Papua ada 10 kanwil, masing-masing itu ada Dewan Pengawas Syariahnya. Ini karena di setiap kanwil itu bermacam-macam unit kan, ada unit deposit, unit kredit, lending dan saving gitu ya. Itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah di masing-masing region. So conclusionnya adalah Dewan Syariah Nasional MUI merupakan institusi yang dibentuk oleh MUI yang specifically untuk membuat fatwa terkait dengan fikih muamalah, yang mereka bertujuan untuk mengeksplor, mengexamine, dan memformulasikan kepada the value dari Islamic banking sebagai guidance di dalam aktivitas perbankan sehari-hari. Sehingga kemudian DSN memiliki authority untuk mengisu fatwa yang mengikat kepada DPS in each syariah financial institution dan menjadi basis kepada legal action practice. DSN juga memiliki pengaruh yang penting di dalam developing syariah value in the economic field. So, ini yang menjadi penjelasan terkait dengan law and regulatory issues in Indonesia Islamic banking. Sampai di sini. Apakah ada pertanyaan?